Semangat pagi sahabat matematika Ria. Coba lagi di channel matematika Ria. Saat ini akan membahas mengenai persamaan dan fungsi kuadrat. Dalam seri yang pertama ini akan dibahas mengenai pengertian persamaan kuadrat dan cara menyelesaikan persamaan kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Persamaan kuadrat. Pengertian dari persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X adalah suatu persamaan di mana pangkat dari X adalah bilangan asli dan pangkat tertinggi dari X adalah 2. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak boleh 0. A, B, dan C adalah anggota himpunan bilangan real. Sini mengapa A tidak boleh sama dengan 0? Sebab kalau ini A nya 0 maka nanti kan jadi 0x kuadrat jadi 0, maka bentuknya menjadi BX plus C sama dengan 0. Ini bukan lagi menjadi persamaan kuadrat, melainkan menjadi persamaan linier. Contoh, 2x kuadrat plus 4x min 1 sama dengan 0 adalah suatu persamaan kuadrat karena pangkat-pangkat dari X adalah bilangan asli dan pangkat tertingginya adalah 2. Dalam hal ini nilai A adalah 2, B-nya min 1, B-nya 4, dan C-nya min 1. Yang berikutnya, 3M kuadrat min 8 sama dengan 8M plus 4. Ini adalah juga suatu persamaan kuadrat. Variabelnya yaitu M. Karena pangkat dari M adalah bilangan asli dan pangkat tertingginya adalah 2. Ini bisa kita ubah bentuknya ke bentuk baku menjadi 3M kuadrat min 8M min 12 sama dengan 0. Jadi A nya 3, B nya adalah min 8, C nya min 12. 8 plus 4T kuadrat sama dengan 1. Ini adalah juga persamaan kuadrat dengan variabel T, karena pangkat dari T adalah bilangan asli dan pangkat tertingginya adalah 2. 2x pangkat 3 plus x kuadrat sama dengan 5 min 2x. Ini bukan persamaan kuadrat karena pangkat tertinggi dari x adalah 3. 3t kuadrat plus t pangkat setengah min 2 sama dengan 0 juga bukan persamaan kuadrat karena walaupun pangkat tertingginya 2, tapi di sini ada t pangkat setengah, di mana setengah adalah bukan bilangan asli. Bagaimanakah cara menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat? Nah, untuk menentukan penyelesaian dari persamaan kuadrat ada 3 cara. Ini memfaktorkan, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna, dan menggunakan rumus ABC. Cara memfaktorkan didasarkan pada suatu sifat perkalian dua bilangan real. Jika A dan B bilangan real sehingga A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Dengan demikian pula sebaliknya, jika A atau B sama dengan 0, maka A kali B sama dengan 0. Ini berbeda kalau misalnya A kali B sama dengan 8. Dua bilangan real dikalikan 8 itu ada banyak sekali kemungkinan, bisa 1 kali 8, bisa 2 kali 4, min 1 kali min 8, min 2 kali min 4, bisa juga misalnya setengah kali 16 dan sebagainya. Ada banyak sekali kemungkinan. Tetapi apabila dua bilangan real dikalikan sama dengan 0, maka salah satu atau keduanya akan sama dengan 0. Cara memfaktorkan dilakukan dengan mengubah persamaan kuadrat sehingga salah satu ruas menjadi sama dengan 0. Sedangkan ruas yang lain menjadi dua suku yang masing-masing adalah linier.
Bagaimanakah cara memfaktorkannya? Nah, untuk memfaktorkan satu persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini caranya kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu untuk a sama dengan 1, yang kedua untuk a tidak sama dengan 1. Untuk a sama dengan 1, maka langkah-langkahnya yaitu mencari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan C dan jumlahnya sama dengan B. Kemudian difaktorkan menjadi X ditambah X1 kali X ditambah X2 sama dengan 0, sehingga menjadi X ditambah X1 sama dengan 0 atau X ditambah X2 sama dengan 0. Misalnya ini, selesaikanlah persamaan kuadrat X kuadrat plus 9x min 10 sama dengan 0. Nah, di sini kita mencari dua bilangan yang kalau dikalikan min 10 itu bisa 1 kali min 10, min 1 kali 10, 2 kali min 5, min 2 kali 5. Nah, ini dipilih yang jumlahnya sama dengan 9. Yang jumlahnya 9 adalah min 1 dengan 10. Masukkan ke sini menjadi x min 1 kali x plus 10 sama dengan 0, maka kita peroleh x min 1 sama dengan 0 atau x sama dengan 1, pindah ke ruas kanan. Kemudian yang kemungkinan kedua, x ditambah 10 sama dengan 0 atau x sama dengan min 10. Bagian yang kedua itu jika a tidak sama dengan 1. Langkah-langkahnya yaitu mencari dua bilangan yang hasil kalinya sama dengan A kali C dan jumlahnya sama dengan B. Kemudian bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 kita faktorkan menjadi, kita ubah bentuknya menjadi a x plus x1 kali ax plus x2 dibagi a sama dengan 0, sehingga faktornya adalah ax plus x1 sama dengan 0 atau ax plus x2 sama dengan 0. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Tentukanlah penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Di sini a-nya 3, b-nya 2, c min 5. Dua bilangan yang dikalikan harus a kali c, 3 kali 5 min 15. Jumlahnya harus 2 yaitu B. Bilangan itu adalah min 3 dan 5. Jadi min 15 itu bisa 1 kali min 15, min 1 kali 15, 3 kali min 5, min 3 kali 5. Nah, di antara pilihan-pilihan ini dicari yang jumlahnya 2, maka sini adalah min 3 sama 5, sehingga kita ubah menjadi 3x min 3 kali 3x plus 5, ini min 3 sini, 5 di sini, dibagi 3 sama dengan 0, atau menjadi 3x min 3 sama dengan 0, 3x plus 5 sama dengan 0. Kemudian dipindah ke ruas kanan, 3x sama dengan 3, ini pindah ke ruas kanan, 3x sama dengan min 5, kita peroleh x nya adalah 3 dibagi 3 sama 1 atau min 5 per 3. Ada cara lain ya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat seperti itu, yaitu caranya 2x kita nyatakan sebagai min 3 plus 5x. 2x adalah min 3x plus 5x ya. Kita ganti di sini ya. 2x nya ganti min 3x plus 5x. Dan perhatikan di sini kita gunakan sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Ini kan ada 3x kuadrat min 3x, maka faktor persekutuannya adalah 3x, keluarkan 3x, maka yang 3x kuadrat tersisa x, ini min 3x dibagi 3x min 1. Kemudian yang suku ke
3 dan ke-4, ini faktor persekutuannya ada 5, keluarkan 5x dibagi 5 adalah X, kemudian min 5 dibagi 5 adalah min 1. Perhatikan di sini sama-sama ada bentuk X min 1, X min 1 ya. Kita keluarkan atau kita ambil, ini kalau suku pertama kita ambil X min 1, tersisa 3X saja. Suku yang kedua kita ambil X min 1, tersisa 5 saja, sehingga kita tulis 3X plus 5 kali X min 1 sama dengan 0. Lalu kita peroleh 3X plus 5 sama dengan 0, atau 3X sama dengan min 5, pindah ke kanan, X nya min 5 per 3, atau X min 1 sama dengan 0, kita peroleh pindah ke kanan, X sama dengan 1. Masih ada cara lainnya untuk yang A tidak sama dengan 1. Persamaan kuadrat dinyatakan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 0. Kemudian kedua ruas dibagi dengan A, sehingga koefisien dari X kuadrat sama dengan 1. Lalu dicari faktor dari C yang jumlahnya sama dengan B. Dan misalnya faktor-faktor itu adalah Q dan S, maka AX kuadrat plus BX plus C sama dengan X plus Q kali X plus S. Ini dengan catatan ya, Q ditambah S sama dengan B, lalu Q kali S sama dengan C. Untuk soal yang sama tadi, pertama-tama ini kita bagi dengan 3 ya. 3x kuadrat plus 2x min 3 sama 0, kita bagi 3 menjadi x kuadrat plus 2 per 3x min 5 per 3 sama dengan 0. Dicari faktor dari min 5 per 3 yang kalau dijumlahkan 2 per 3, hasilnya adalah 5 per 3 dan min 1. Sehingga kita peroleh X plus 5 per 3 sama dengan 0, atau X sama dengan min 5 per 3. X min 0, X min 1 sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 1. Cara yang keempat, kita dapat langsung memfaktorkan persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 tanpa terlebih dahulu membagi kedua ruas dengan A. Caranya yaitu sebagai berikut. Kita nyatakan AX kuadrat plus BX plus C sebagai hasil kali dua bentuk linier, yaitu PX plus Q kali RX plus S sama dengan 0, dengan ketenangan P kali R harus sama dengan A, Q kali S harus sama dengan C, sedangkan QR apabila ditambahkan dengan PS harus sama dengan B, atau istilahnya perkalian dalam ditambah perkalian luar harus sama dengan konstanta. Sehingga nanti penyelesaiannya adalah PX plus Q sama dengan 0 atau RX plus S sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan min Q per P atau min S per R. Kembali ke soal tadi, 3x kuadrat plus 2x min 5 sama dengan 0. Nah, ini 3x kuadrat kita faktorkan menjadi 3x dikalikan x tentu saja ya. Sedangkan min 5 itu kan pilihannya cuman ada 2 ya, satu dengan min 5 atau min 1 dengan 5. Nah, itu nanti harus mencoba-coba ya. Misalnya nih, kalau kita isi 1 di sini, di sana min 5, kita kalikan itu menjadi X, ini kita kalikan menjadi min 15X, kalau dijumlah min 14X. Jadi masih salah karena di sini jumlahnya harus 2X. Kalau umpamanya di sini min 1,
di sana plus 5, maka nanti akan menjadi 14x di sini, sehingga harus tukar 5-nya harus di depan, min 1-nya di belakang ya. Seperti ini kita kalikan 5x, di sini 3x kali min 1 min 3, 5 dikurangi 3 adalah 2x, benar. Maka langkah selanjutnya tinggal kita tulis begini, 3x plus 5 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Kita peroleh 3x sama dengan min 5 atau 3x min 5 per 3, dan yang kedua x sama dengan 1.